Gue sebenarnya udah enak banget untuk jawab pertanyaan ini, khususnya dari bocil-bocil TikTok yang nanya dan juga komen di TikTok gue. Pertanyaannya itu kira-kira kayak gini, Bang, lebih bagus 4x12 atau 2 set sampai failure? Bang, latihan pakai metode Mike Mentzer itu worth it nggak sih Bang? Atau efektif nggak sih Bang? Kenapa gue udah enak jawab pertanyaan ini? Karena gue udah pernah dan sering sekali bahas tentang ilmu fondasinya. Apa yang membedakan kedua hal itu? Jadi di video kali ini gue akan jelasin semua detailnya terkait dari latihan high intensity training atau latihan sampai failure. Apa aja kelebihannya, apa aja kekurangannya. Kita bahas sejarah dari HIIT atau high intensity training. High intensity training atau heavy duty training principles itu pertama kali dipopulerkan bukan dibuat oleh Mike Mentzer. Mungkin dari kalian banyak yang bacot, Bang, tapi kan Arnold juga latihan sampai failure. Tapi berbeda sistemnya dengan Mike Mentzer, dan yang bikin benar-benar populer ya Mike Mentzer sendiri. Jadi gimana sih protokol dari heavy duty principles atau high intensity training ini? Yang pertama udah jelas adalah bebannya berat. Jadi Mike Mentzer itu membuat program atau metode latihan ini itu memaksa para penggunanya untuk nge-hit atau nge-break PR mereka. Jadi misalkan di minggu pertama kalian angkat 100 kilo dengan 10 reps, minggu keduanya kalian harus angkat lebih berat atau dengan repetisi yang lebih tinggi. Yang kedua, udah pasti latihannya sampai failure atau kita bilangnya high relative effort. Jadi ketika kita udah nggak bisa gerakin barnya lagi atau kita udah grinding 2 detik barnya di situ-situ aja, nah itu baru kita udah dibilang failure. Yang selanjutnya itu adalah low volume. Jadi ketika kita latihan sampai failure, fatigue-nya itu akan tinggi sekali. Jadi kita nggak mungkin bisa untuk handle volume atau jumlah set yang terlalu banyak. Makanya biasanya Mike Mentzer cuma pakai 1-2 working set aja. Emang lebih bagus mana sih latihan sampai failure atau latihan mendekati failure aja kalau misalnya kita mau membangun otot? Jawabannya, pada jurnal yang terbaru itu ditemukan bahwa latihan mendekati failure itu sama efektifnya dengan latihan sampai failure. Satu-satunya teori di mana latihan sampai failure itu lebih bagus adalah ketika mechanical tension-nya itu memang lebih tinggi ketika kita sudah mencapai kegagalan. Tapi sekali lagi, dua-duanya itu punya plus minusnya ya. Mungkin gue akan bahas habis ini. Yang penting yang perlu kalian tahu adalah kedua protokol, kalian mau latihan mendekati gagal ataupun sampai gagal, itu dua-duanya akan tetap bekerja selama kalian mengaplikasikan progressive overload atau berusaha untuk ngangkat lebih berat, lebih banyak repetisi, lebih banyak set, dan juga semakin bagus form angkatan kalian dari waktu ke waktu. Gue mau bahas terkait dari kelebihan dari high intensity training itu atau latihan sampai failure. Yang pertama udah jelas lebih hemat waktu. Karena volumenya yang lebih sedikit, kita itu bisa menyelesaikan latihan dengan lebih cepat. Jadi high intensity training ini itu benar-benar akan membawa latihan kalian dari yang misalkan 5 set jadi cuma 2 set. Jadi bayangin berapa banyak waktu yang kalian bisa pangkas. Yang kedua adalah faktor standarisasi. Pernah nggak sih misalkan kalian ngikutin program yang pakai RPE atau pakai RIR ya? Jadi itu biasanya adalah program yang mewajibkan kita, atlet atau penggunanya itu untuk selalu aware seberapa jauh kita dengan failure. Jadi penilaian RPE itu sendiri itu kan bersifat subjektif ya. Jadi kita mungkin aja bisa berubah-ubah dari hari ke hari. Kemungkinan kita juga ada bisa miss ya. Mungkin RPE 9 tapi kita bilangnya RPE 8 ya, itu banyak terjadi. Sedangkan ketika kita latihan sampai failure ya, maka kita itu nggak membiarkan diri kita untuk nyisain rep sama sekali. Jadi udah pasti keadaannya itu failure. Mungkin kalian bisa standarisasi dengan lebih mudah jika kalian itu latihan sampai failure. Jadi kalian nggak harus tebak-tebak nih, oh gue udah bener belum ya, ini set pertama, gue udah bener belum ya, set kedua. Itu semua udah terstandarisasi secara natural. Yang ketiga, itu lebih terfokus. Bayangin kalian cuma punya 2 set dan kalian harus lakuin semuanya itu all out. Maka banyak dari orang yang mungkin latihannya biasanya 5 set, 6 set, 7 set, itu jadi lebih fokus untuk benar-benar keluarin tenaga mereka pada set yang ada. Jadi ini akan bagus ya, contohnya untuk gue yang dulunya high volume, untuk coba nih low volume, jadi kita lebih terfokus pada form yang baik, form yang benar, dan fokus untuk angkat seberat-berat yang kita bisa. Yang terakhir kelebihannya itu adalah personal record oriented. Jadi kalau kalian tahu orang-orang yang benar-benar pakai metode Mike Mentzer, mereka akan bawa buku atau catatan kemana-mana. Mereka akan sebisa mungkin kayak lihat, oh minggu lalu gue segini atau 2 minggu lalu gue segini, gue akan coba kalahin apa yang udah pernah gue angkat. Ini bagus karena ini ensure atau memastikan kalian itu tetap berprogres dari waktu ke waktu, even sedikit demi sedikit. By the way, kalau kalian suka untuk belajar fitness, kalian bisa gabung ke Discord Academy Fitness dan terlebih lagi jadi member premiumnya ya, untuk akses belajar fitness paling mudah. Apa kekurangan dari high intensity training atau latihan sampai failure? Yang pertama itu adalah fatigue cost atau harga yang harus kalian bayar dalam bentuk kelelahan. Udah pasti ketika kalian latihan sampai failure akan jauh lebih capek ketimbang kalian berhenti mungkin 1-3 reps sebelum failure. Jadi buat kalian yang masih bingung, oh gimana caranya gue bisa mengatur kelelahan?
Ya saran gue nggak usah lah kita terlalu banyak latihan sampai failure, khususnya di gerakan-gerakan yang compound. Ngomong-ngomong gerakan compound, yang kedua, high intensity training atau latihan sampai failure lebih sulit dilakukan dengan gerakan-gerakan yang melibatkan technical yang tinggi. Contohnya misalkan squat dan deadlift. Kalau misalkan squat dan deadlift, kemungkinan besar mungkin nafas kalian udah habis duluan sebelum otot kalian failure. Atau mungkin teknik kalian udah breakdown duluan sebelum otot kalian failure. Jadi menurut gue sangat cocok ya kalau kalian pengen pakai HIIT principle ini pada gerakan isolation. Tapi sayangnya ini nggak bisa dipakai secara efektif pada gerakan-gerakan yang big lift. Kekurangan yang ketiga itu adalah translasi yang kurang baik ke strength training. Kalau tujuan kalian itu adalah untuk kekuatan, dari jurnal yang udah gue baca hampir semuanya menyatakan bahwa akan lebih baik jika kita latihan tidak sampai failure tapi mendekati failure aja. Karena jika kita latihan dengan beban yang sangat berat ya pada gerakan big lift apalagi squat, bench, dan deadlift, maka fatigue-nya itu terhubung lagi dengan poin yang pertama akan sangat-sangat tinggi. Jadi kemungkinan kalian recovery-nya akan jadi terhambat. Sedangkan pada latihan strength training kita perlu untuk mengekspos diri kita ke volume yang cukup ya, ke volume atau set dengan teknik yang bagus dan jumlahnya itu harus cukup. Kekurangan HIIT yang keempat itu adalah volumenya yang terlalu sedikit. Jadi seperti yang kalian tahu, volume dari high intensity training itu akan sedikit. Dan untuk beberapa orang ya, mungkin di otot-otot tertentu mereka butuh volume yang lebih tinggi. Mungkin 5 set, 6 set, 7 set ya dalam satu sesi. Dan ya kalau kalian ikutin cuma 2 set doang, menurut gue otot kalian nggak akan berkembang secara maksimal. Kelemahan HIIT yang terakhir itu adalah mentally demanding. Kalian penasaran gak sih kenapa Mike Mentzer itu bisa dengan baik menggunakan metode ini? Jawabannya adalah Mike Mentzer itu menggunakan suatu compound terlarang atau kita bisa bilang drugs. Jadi itu yang membuat Mike Mentzer ini sangat-sangat bisa untuk nge-push dirinya sampai failure. Yang mungkin beberapa dari kita itu nggak bisa karena kita nggak bisa mempunyai kapasitas mental yang sekuat atau setangguh Mike Mentzer. Jadi untuk kalian yang emang nggak sekuat itu, ya menurut gua nggak cocok untuk ngelakuin high intensity training. Siapa aja sih yang cocok untuk melakukan metode latihan sampai failure semuanya ya, atau kita bisa bilang HIIT dari Mike Mentzer ini? Yang pertama, orang yang cocok itu adalah orang-orang yang sebelumnya menggunakan high volume. Contohnya gue dulu menggunakan volume atau jumlah set yang banyak sekali dalam satu hari. Ketika gue mengurangi jumlah set tersebut dengan intens atau dengan fokus untuk melatih gerakannya dengan benar-benar bagus, di situ gue malah melihat ukuran gue bertambah ya ototnya, kekuatan gue naik, ya semua itu karena gue menurunkan jumlah volume atau set yang gue lakukan. Yang kedua adalah kalian yang mempunyai waktu sangat terbatas. Kalau waktu kalian terbatas mungkin cuma 1 jam ya, itu kalian bisa menggunakan latihan sampai failure ini karena kalian harus memaksimalkan waktu yang kalian punya. Dengan latihan sampai failure kalian bisa mendapatkan stimulus dalam mechanical tension dengan cukup tinggi ya dalam satu setnya. Yang ketiga itu adalah orang-orang yang berfokus pada hipertrofi. Jadi orang-orang yang memang berfokus pada hipertrofi akan lebih sering untuk melatih ototnya sampai failure. Kalau misalkan kalian fokusnya adalah untuk strength, maka saran gua coba untuk ikutin program yang menggunakan sistem RPE atau RIR. Ini akan membuat kalian lebih mudah untuk memanage kelelahan yang diciptakan dari latihan angkat berat. Yang keempat itu adalah untuk latihan aksesoris. Jadi sebenarnya nggak masalah sih kalau kalian mau mencampur ya, kalian latihan mendekati gagal sama kalian latihan sampai failure, mungkin di gerakan-gerakan yang berbeda, itu nggak masalah. Contohnya misalkan pada bench press dan squat, kalian bisa untuk latihan mendekati gagal aja. Tapi pada gerakan lateral raise dan bicep curl di mana kita recovery-nya cepat, kita bisa untuk istilahnya nyepam lah ya, repetisi sampai benar-benar kita nggak bisa angkat lagi dan hasilnya pun akan maksimal. Itu tadi terkait dari Mike Mentzer high intensity training atau training to failure, siapa aja yang cocok dan juga cara kalian implementasinya seperti apa. Ya mungkin kalau kalian suka sama informasi kali gini bisa langsung subscribe ke channel gue, ya gue Delnik Senjaya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.